Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka, silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini edisi kedua Januari 2024. Baru awal tahun kita malah bahas musibah nih. Waduh, Chan. Apa kabar semuanya? Apa Mas Tulus nggak dengar apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga kabarnya semuanya juga baik ya teman-teman. Doa terbaik untuk semuanya pokoknya. Siapapun jenengan, dimanapun jenengan, apabila sekarang sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi, amin. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Untuk yang saat ini sedang punya tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga hutangnya ndang lunas nggih. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dalam dan juga luar negeri. Untuk yang baru pertama kali nonton, saya ucapkan salam kenal, nama saya Big Tulus. Yang belum subscribe, yang baru atau yang lama, yang baru saya ucapkan selamat datang. Yang sudah sering bolak-balik ke sini, selamat datang kembali. Ayo support Mas Tulus yang baru atau yang lama. Kalau kalian belum subscribe Mas Tulus, habis mam sambel rek, dibantu subscribe dulu ya saudaraku ya. Kemudian jangan lupa tombol loncengnya dihidupkan. Yang lagi nonton sekarang live atau tidak live, support saya dengan dipencet tombol ini. Tahu, tombol like-nya, kemudian share ke media sosial yang kalian punya. Kalau ada iklan yang pendek jangan di skip, yang panjang boleh. Nah teman-teman yang mau nyawer bisa memanfaatkan tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer. Oke? Pokoknya semuanya harus semangat dalam kondisi apapun sekarang, harus semangat. Wes, Mas Tulusnya lagi kayak gini nih, jujur, tapi Mas Tulus tetap harus semangat ya. Jadi kita juga harus semangat ya teman-teman. Ya namanya kita habis liburan, habis habis mengeluarkan dana-dana tak terduga kita untuk kebahagiaan. Sekarang tanggal 2 ini kayaknya sudah pada mulai beraktivitas lagi ya. Yang sekolah sudah mulai sekolah, yang sudah kerja juga sudah mulai kerja, sehingga sudah waktunya lagi memikirkan kehidupan. Wah, selamat berjuang saudaraku. Semoga kalian semua diberi kemudahan sama Tuhan, supaya segala sesuatu yang kemarin sudah dikeluarkan segera kembali pulih setelah bekerja dan juga kembali beraktivitas seperti biasa. Semangat buat kita semua. Semangat Mas Tulus. Pokoknya yang kondisinya sedang kurang baik sekarang, saya doakan semoga segera membaik. Apapun posisinya, pokoknya semoga segera membaik. Amin. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Hal ini juga sudah banyak banget yang nunggu teman-teman. Nanti nggak perlu
Teman-teman nggak perlu nanti cari komentar apa di komentar lagi, Mas Tulus habis ini bahas gempa Jepang ya, bahas gempa tsunami yang ada di Jepang. Pokoknya Mas Tulus sudah persiapkan terkait dengan Jepang dan juga Sumedang sehingga teman-teman nggak perlu lagi memberikan saran itu. Mungkin yang lain lagi aja. Mungkin ada saran-saran yang lain dan ternyata juga banyak yang penasaran ya. Apa yang Mas Tulus rasakan ketika malam tahun baru itu? Secara metafisik sebetulnya yang saya rasakan itu seperti halnya pertanda kurang baik. Nanti saya buat video aja ya. Kalau teman-teman setuju tulis di kolom komentar begini. Setuju Mas Tulus bahas firasat Mas Tulus ketika malam tahun baru. Oke? Nanti kalau banyak yang komen saya usahakan buat videonya. Oke? Semangat orang baik. Yang mau kita bahas sekarang adalah terkait dengan gempa dangkal yang terjadi di wilayah Sumedang yang terasa sampai Garut, Sumedang, Bandung, dan juga sampai Lembang katanya. Dan gempa dangkalnya ini juga mengakibatkan beberapa rumah, ratusan rumah rusak ringan sampai ada rumah sakit umum yang juga harus mengevakuasi 300 lebih pasiennya karena gempa ini terjadi cukup dangkal, tidak terlalu besar magnitudonya tetapi cukup dangkal sehingga bisa mengakibatkan kerusakan. Dari berita yang saya baca, dari beberapa poin yang sudah saya cari tahu ternyata alhamdulillah saya tidak mendapatkan info terkait ada korban yang meninggal. Kalau luka-luka saya mendapatkan infonya, tetapi kalau untuk yang meninggal maaf kalau saya salah silahkan dikoreksi, tulis di kolom komentar. Tapi alhamdulillah kalau yang saya baca saya tidak mendapatkan info terkait dengan korban yang meninggal. Seperti apa ulasan kita hari ini nanti Mas Tulus akan bahas lagi secara detail ya. Teman-teman, saudaraku orang-orang baik, alhamdulillah sedekah nasi box pagi ini nambah 50.000 lagi. Wis nggak usah Mas Tulus screen ya. Nggak usah Mas Tulus tunjukkan ya. Kemarin tanggal 1 500.000, hari ini dapat tambahan 50.000 berarti 550.000 untuk sedekah nasi box kita. Teman-teman orang-orang baik, saya mohon bantu doanya supaya Allah mengizinkan sedekah nasi box kita ada di bulan Januari ini. Amin. Semoga Allah mengizinkan sedekah nasi box kita 2 kali lipat di akhir bulan Januari. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Teman-teman kalau masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000 maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak yang sudah bantu sedekah. Saya nggak bisa bilang apa-apa, hanya terima kasih selalu. Mudah-mudahan sedekahnya jenengan tadi bertukar dengan rezeki yang lebih berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus buat nasi box, semoga hajat jenengan segera Allah kabul. Amin. Semoga jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Kabar gembira untuk yang pesan minyak bidara, ternyata stoknya ada tapi Mas Tulus harus terima pengiriman dulu dan mungkin kalau tidak nanti sore, besok baru sampai. Jadi teman-teman yang mau pesan minyak bidara yang sudah inden, hari ini hanya mengirim 1 pieces ya. Sudah di pick up. Tetapi untuk yang lain baru bisa Mas Tulus pick up maksimal di tanggal 4. Oke, di tanggal 4 ya saudaraku. Teman-teman yang mau pesan minyak bidara, silahkan DM Mas Tulus ke nomor WhatsApp yang di 0857. Kagem nopo mawon Mas Tulus, macem-macem buat obat apa? Buat obat sakit medis maupun non medis, buat yang punya darah tinggi, diabetes, flu yang nggak sembuh-sembuh, sinus, kemudian berbagai macam jenis penyakit medis juga non medis. Untuk yang punya gangguan maaf mungkin stres atau depresi juga boleh mengkonsumsi minyak bidara. Buat ruqyah mandiri khususnya, peruqyah tempat usaha juga bisa. Mungkin teman-teman punya rumah yang hawanya itu panas gitu ya, anak jadi malas sholat, suami jadi malas sholat misalnya, atau istrinya lagi malas ibadah, mungkin rumahnya ada energi yang kurang bagus, boleh dimanfaatkan minyak bidara untuk meruat atau meruqyah rumah tersebut ya. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Teman-teman bisa DM-kan alamat lengkap, jangan lupa RT RW, kode pos, nomor rumah, nama HP, nama penerima dan juga nomor HP penerima. Kalau bisa nomor HP-nya yang aktif atau yang terkonek dengan WhatsApp.
WhatsApp. Terima kasih banyak ya. Mas Tulus infokan baru tanggal 4 baru ada pengiriman. Nggih, matur sembah nuwun, saya doakan mudah-mudahan yang sudah pesan minyak bidara semoga jadi media obat dan jodoh buat jenengan. Amin. Oke. Aku tuh lagi sariawan. Tapi aku tadi makan pedes. Jadi rasanya kok nina-ninu loh. Ya, teman-teman, seperti yang kita tahu pada tanggal 31 Desember di mana ketika orang sedang merayakan yang namanya tahun baru, di mana orang lagi happy-happy, bahagia-bahagia merayakan malam pergantian tahun di Sumedang, ternyata malah ada gempa di sekitar jam 8:30 malam yang mengakibatkan beberapa wilayah juga bisa merasakan, termasuk Sumedang, Lembang, Subang, Bandung, dan juga Garut ya teman-teman ya. Dan di hari itu di tanggal 31 Desember 2023, Sumedang itu diserang atau mengalami 3 kali gempa ya, yang tercatat cukup besar. Gempa pertama pada pukul 1:30 di di magnitudonya di 4,1, kemudian di jam berikutnya hampir 1 jam kemudian di 15:38 atau 3:30 ada gempa susulan, gempa kedua di magnitudonya 3,4, kemudian gempa berikutnya yang ketiga terjadi pada 8:30. Kenapa lewat setengah jam dari jam utama? Maksudnya kenapa 8:30, 9:30, kenapa gitu ya? Dan terjadi di magnitudonya di 4,8, Masya Allah. Aku bahas gempa Sumedang. Awakku glowing rek. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Tadi nggak apa-apa ya rek ya. Dari opening aku udah enak banget ngomongku. Lantam. Nopo ya rek. Ya Allah, mudah-mudahan bukan pertanda buruk ya. Amin. Dan penyebab gempa disampaikan BMKG bahwa penyebab gempanya ini juga ternyata adalah disebabkan oleh gempa dangkal, dan memang Sumedang merupakan wilayah yang rawan gempa, dan gempa bumi tersebut berada atau dipicu oleh sesar aktif yang belum terpetakan. Jadi memang wilayah Sumedang diprediksikan memang berada di dekat dengan sesar aktif dan belum terpetakan. Saya rasa kalau belum terpetakan berarti hampir sama dengan yang disampaikan Eyang bahwa wilayah-wilayah yang yang tidak kita sangka atau mungkin sudah disangkakan yang belum terpetakan atau belum diagendakan atau belum diketahui sebelumnya akan bisa jadi ada gempa besar, sepertinya juga ya lumayan benar yang disampaikan Eyang ya. Dan dampak dari gempa tersebut teman-teman, yang terakhir yang paling besar 4,8 di jam 8:30 malam teman-teman. Kenapa 4,8? Banyak yang ngomong, Mas Tulus, gempa di mana-mana ada yang 6, sekian sampai ya. Tapi nggak sampai tsunami, tapi nggak sampai kerusakan. Nah, banyak orang yang bertanya soal itu. Tapi setelah saya ukur ternyata gempa yang di Sumedang itu walaupun 4,8 kekuatannya, tetapi ini adalah gempa dangkal teman-teman, sehingga akan mudah berdampak kepada yang mengalami gempa. Sedangkan gempa-gempa sebelumnya kekuatannya di atas 5 sekalipun itu berada pusatnya di laut, kemudian juga dengan kadar gempa yang tidak terlalu dangkal alias dalam, sehingga tidak terlalu berpengaruh ke kerusakan. Ya memang beberapa ada, tapi untuk yang di Sumedang ini untuk di tahun 2023 sepertinya di akhir tahun yang lumayan parah ya. Sampai ada 238 rumah rusak ya. Rusak terdiri dari 138 unit rusak ringan dan juga 100 unit rumah rusak besar. Kemudian juga ada 331 pasien dari RSUD Sumedang yang dievakuasi karena kejadian gempa tersebut. Dan dilaporkan beberapa beberapa ruangan di RSUD Sumedang tersebut juga mengalami keretakan karena atau akibat dari gempa tersebut. Masya Allah, 3 kali gempa dari 3:30, 3:30, kemudian 5 jam kemudian di 8:30 kembali diguncang gempa. Sebetulnya apa yang bisa kita pelajari? Mas Tulus sering banget wanti-wanti terkait dengan
gempa ataupun musibah yang terjadi di akhir tahun, teman-teman. Dan saya selalu menyampaikan, eh kalau bisa, harapan saya itu sebetulnya simpelnya kalau kita ambil garis bawah di akhir bulan itu memang ada beberapa angka yang bagi saya itu cukup rawan akan menjadi dampak atau akan menjadi pertanda kurang baik untuk bulan kedepannya ketika terjadi di tanggal 29, 30 atau 31 misalnya di akhir bulan. Ya, yang paling dominan sih 29 sampai 31 itu, dan ternyata saya sudah coba, alhamdulillah ada musibah-musibah terjadi dari tanggal 29, kecil-kecil nggak terlalu besar, tiba-tiba ya kalau Allah sudah berkehendak kita nggak pernah tahu, rasanya kayak nggak mungkin tiba-tiba terjadi. Dari siang hari ketika saya nyanyi juga sudah banyak yang share, Mas Tulus, Sumedang gempa, Mas Tulus Pangandaran gempa lagi, dan hari ini kalau tidak salah Pangandaran ya, Pangandaran di tanggal 2 Januari ada gempa. Saya tadi juga sempat mendapatkan info dari teman yang justru dia sedang berada di Pangandaran. Jadi teman saya lagi liburan di Pangandaran, hari ini beranjak pulang, tapi katanya di sana gempa. Maaf, infonya tidak valid, jadi saya juga nggak bisa memastikan. Kalau teman-teman punya info mungkin share lagi, siapa tahu nanti tertarik kita bahas untuk gempa Pangandaran ya. Dan gempa Pangandaran itu juga sudah saya sampaikan sangat ada kemungkinan pengulangan ya, jadi hati-hati lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari gempa yang ada di wilayah Sumedang? Apakah mungkin kalau dari hitungan angkanya akan ada susulan besar lagi lebih daripada sebelumnya? Kita mulai baca melalui angka 31 Desembernya dulu saja ya teman-teman ya. Sepertinya 31 Desember ini juga merupakan simbol bahwa di bulan Januari ini juga akan merasakan intuisi yang hampir sama, karena kalau kita baca lewat tanggal 31, 12, 2023 ada gaduh yang disebabkan oleh gempa atau gaduh yang 31. 31 itu kalau kita artikan adalah gaduh di atas tanah gitu loh. Ya, gaduh yang di atas tanah atau gaduh karena tanah atau tanah yang bergaduh atau tanah yang bergerak atau bergejolak, istilahnya gitu gambarannya. Angka 31 itu kenapa saya juga mewaspadai atau mewanti-wanti jangan sampai ada apa-apa di tanggal 31, ternyata malah ada yang lebih besar daripada yang kita tidak perkirakan sebelumnya. 31 simbol dari kegaduhan yang terjadi lewat tanah. Terjadi di tanggal ganjil sehingga intuisinya bisa setiap hari. Makanya saya sampaikan di bulan Januari ini intuisinya itu akan terus berlanjut teman-teman dan berdekatan atau kerep kalau bahasa Indonesianya. Bahasa Jawa, Mas. Maklum. Nah, ini akan lumayan sering terjadi. Gaduh karena gempa. Ini juga bisa digabungkan dengan yang namanya tanah longsor, kemudian gunung erupsi, gempa bumi dengan kadar yang terus bebarengan satu sama lain. Ini juga saya perhatikan akan muncul di bulan Januari. Di bulan Januari, gempa, kemudian ada erupsi gunung hampir setiap hari ini ada, dan kadarnya maaf kalau dihitung lewat 2023 ke 2024 itu kan hitungnya kayak nanjak, kayak nambah satu angka. Dan yang saya perhatikan memang kemungkinan gempanya juga akan nanjak atau naik. Terjadinya di mana, Mas Tulus? Kalau dari intuisinya bisa di wilayah yang sama. Bisa di posisi yang sama. Jadi Sumedang sangat-sangat mungkin kalau misalnya ada gempa susulan dengan kadar yang lebih besar. Kalau dari angkanya, maaf saya hanya sebatas membaca angka. Saya sangat-sangat bisa salah. Jadi teman-teman nggak perlu percaya juga sama saya, oke? Kemudian angka 12 di bagian tengah juga merupakan simbol tanah dan juga air yang cukup banyak. Sehingga kalau misalnya akan terjadi gempa, kemudian akan memicu tsunami, bagi saya juga sangat mungkin. Bagi saya juga sangat mungkin sekali, sehingga hati-hati. Dan lewat tanggal 31, intuisinya kan satu hari, ini juga salah satu yang bisa kita baca. Ternyata benar, satu hari kemudian di tanggal satunya ada tsunami, tapi di wilayah Jepang. Makanya teman-teman juga tertarik nih, Mas Tulus bahas tsunami Jepang, apakah akan berdampak ke Indonesia? Banyak yang bilang gempanya konspirasi, katanya gempanya dibuat karena mereka sedang mengetes nuklir segala macam. Kalau terkait gempa di wilayah luar negeri itu sudah biasa ada gosip-gosip atau ada hoak-hoak yang beredar terkait dengan uji nuklir yang sedang mereka lakukan.
ya, demi ketahanan nasional bahasanya. Sehingga ini juga bukan sesuatu yang patut kita percayai, jadi kita tunggu saja infonya. Dan memang intuisinya justru alhamdulillah kalau bagi saya, maaf saya bukan bersyukur atas musibah yang ada di Jepang, tapi kalau tidak terjadi di Indonesia, karena kita tinggal di sini ya kita doa kita patut bersyukur karena kita dihindarkan dari bala. Walaupun tadi lemparnya sampai jauh ke Jepang. Mbak Yani di Jepang ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya Mbakku. Mudah-mudahan nanti bisa konfirmasi di grup ya Mbak Yani ya. Kira-kira apakah Mbak Yani ada kendala atau mungkin juga terdampak, nanti kabari kita di grup ya Mbak Yani ya. Aku juga belum sempat DM, nanti coba aku DM Mbak Yani, oke? Kemudian dari angka 2023 juga saya perhatikan ini juga akan lumayan sering teman-teman. Jadi gempa dengan air, gempa dengan angin, gaduh gempa atau gunung yang erupsi, tanah longsor ini juga sangat mungkin sekali kompleks di awal tahun. Kemudian juga angka 31 juga menyimbolkan terkait dengan kecelakaan di darat yang digaduhi oleh lebih dari 3 kendaraan atau lebih dari 2 kendaraan. Kecelakaan yang memicu banyaknya korban, karena saya melihat banyak angka 1 ya. 1 itu simbol kematian juga, simbol kehidupan juga, tapi kalau dalam musibah dia digambarkan sebagai simbol kematian, sehingga juga eh korban di sini setidaknya, maaf kalau tidak meninggal juga pasti akan parah sakitnya. Itu simbolnya angka 1, sehingga kalau akan banyak kecelakaan yang terjadi di tanggal 1 atau di bulan Januari, itu juga saya juga sangat mungkin melihat itu. Dari angka-angkanya juga saya perhatikan gempa pun akan sama, akan lumayan sering dan itu rata dari tanggal 1 sampai habis ke akhir bulan, itu semua ada komponennya. Kemudian air yang bisa memicu tanah, tanah yang bisa bergerak, tanah yang bisa meluber, tanah yang bisa meluap, karena air yang melimpah ini juga saya perhatikan ada. Jadi juga dari angka-angkanya saya bisa melihat itu. Angin yang kencang bercampur dengan air, hati-hati. Kemudian pengulangan gempa dengan kadar yang besar, dan ini akan rata seperti yang disampaikan Eyang. Bahkan wilayah-wilayah yang sepertinya juga dalam tanda kutip sebelumnya tidak terkena dampak atau tidak tidak mungkin orang kita nggak akan nerka kalau wilayah tersebut ternyata kena gempa yang besar, misalnya seperti itu. Jadi akan banyak tempat-tempat yang tidak kita sangka akan terkena musibah, tapi tiba-tiba Allah izinkan ada musibah. Itu melalui intuisi angka di balik tanggalnya. Saya perhatikan memang ada, dan yang paling dominan sih memang kalau di balik angka 31 yang paling kuat memang gempa ya, masih dengan gempa atau yang berhubungan dengan tanah lah. Elemen tanah ini juga merupakan salah satu hal yang mungkin juga akan sedikit mendominasi musibah di 2024, dan kita sudah ditutup untuk memberikan ya, mereka tetap memanfaatkan memanfaatkan momen, karena sebetulnya bulan ini akan berhubungan dengan bulan ini akan berhubungan dengan bulan itu, dan mereka tuh terus-terusan untuk tidak mau terputus terkait dengan hal yang seharusnya dalam tanda kutip jadi musibah. Ini juga ada beberapa poin yang sepertinya juga tidak mereka inginkan untuk putus. Jadi maunya berkelanjutan terus gitu. Di balik angka 31 Desember 2023. Nah, kemudian juga saya melihat keanehan di balik angkanya. Ini angka jamnya ya teman-teman, di jam setengah 3, setengah 4, setengah 9, dan semua masuk di angka 35, 38, dan juga 34, hampir 1,5. Nah, aku tertarik bahas angka 48 ini teman-teman. 48 itu sama kayak 4 ini giring, 8 itu ngerangkap. Jadi ada sebuah jebakan yang sengaja dibuat atau sengaja dibuka ya. Kita tahu teman-teman sekarang itu akan banyak orang yang terkecoh dengan keadaan. Orang akan banyak memanfaatkan kita hanya karena memancing sesuatu. Contohnya simpelnya adalah caleg ya. Kalau ada orang paling ramah se-Indonesia dalam waktu dekat menjelang pilpres, berarti dia caleg. Ada sebuah pepatah yang mengatakan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini juga muncul sekali di balik 4,8. 4,8 magnitudo ini merupakan simbol yang kayak pintu yang sudah dibuka lebar untuk menggiring orang masuk atau menggiring sesuatu masuk, kemudian di 8 ini akan diperangkap. Jadi akan banyak orang yang
apa namanya, akan banyak orang yang terkecoh, itu yang pertama. Yang kedua juga akan banyak musibah yang dalam arti akan menimbulkan korban yang cukup banyak. Sehingga ada tempat-tempat yang mungkin ya tadi sudah saya sampaikan tidak terprediksi, tidak terlihat, ini juga mengalami banyak hal, mungkin tempat wisata, maaf, atau tempat tinggal atau apa saya nggak tahu, tapi kalau musibah digambarkan lewat angka 48, 4,8 tuh kayak yang musibahnya apa sih, di Jembeng jorok ya, Rek? Kalau Jembeng, kalau tempat saya Jembeng itu dibuka ya, kayak dibuka, kemudian ada digiring, seret dilebokke, ya, kayak semacam seperti itu. 4 itu membuka, 8 itu mengunci, sehingga kayak satu sama lain, kayak direncanakan gitu. Lalu, eh di setengah dari jam, misalnya kayak setengah, kenapa harus setengah? Kenapa nggak jam 2? Kenapa nggak jam 3? Kenapa nggak jam 4? Kenapa di setengah 2? Kenapa di setengah 3? Ini juga merupakan simbol. Kalau saya baca melalui angkanya ini 2, 3, dan juga 8. Atau di 8.30 lah, anggaplah gitu. Atau di jam setengah 9. Pertanda kurang tepat. Karena sesuatu yang terjadi setengah-setengah itu dipicu karena sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sesuai dengan porsinya, sesuatu yang tidak pas, sesuatu yang eh kayak sengaja dibuat, sesuatu yang sengaja diperlihatkan tetapi untuk memanfaatkan sesuatu. Kayak kita tuh kayak ngelempar umpan gitu loh. Ya, seakan-akan ngelempar umpan buat ditarik supaya kita dapat. Seakan-akan gambarannya seperti itu. Sehingga jam-jam yang lebih daripada setengah jam daripada jam eh, apa ya, jam tunggal lah istilahnya. Kenapa harus setengah, harus ada setengah di balik jamnya dan dominan di angka 35, 38, 34. Ini juga simbolnya gaduh semua teman-teman, maaf. Dari jamnya itu 35, 38, 34 itu di bagian belakangnya semuanya simbol kegaduhan dan kayak sengaja disusun. 35 itu digaduhnya dibuat, kemudian 34 itu sengaja digiring, 38 diperangkap. Ini hitungannya itu kayak sengaja dibuat. Sama dengan angka magnitudo dari gempa pertama sampai gempa kedua sampai gempa ketiga. 4,1, 3,4. Sengaja kayak semacam sesuatu yang diiringin. 4,1 tuh kayak kamu tuh dikasih peringatan awal bahwa gempa pertama, ini sudah terbaca melalui 4,1-nya itu kayak ini hanya awalan. Kemudian 3,4 itu juga mulai dibuat gaduh dengan kamu digaduhin buat digiring ke angka 4, kemudian di bagian belakangnya 4,8 kamu sudah mulai diperangkapkan sama. Anehnya dari gempa pertama sampai gempa ketiga, bahkan dari jamnya, saya melihat kayak sesuatu yang kayak digiring gitu loh. Ini bukan pertanda baik, teman-teman, karena kita seakan-akan digiring untuk menuju sesuatu, untuk terperangkap oleh sesuatu. Kalau ada tipikal musibah yang memperangkap sesuatu, atau menyerang sesuatu, atau mereka sengaja menghadang kita, kemudian kita dibelesek nih, terus dikerakep nih, atau dirangket, kalau bahasa kita itu, bahasa Indonesianya itu dirangket. Bahasa Jawa Mas Tulus kayak dikerangkeng, seakan-akan begitu. Dari hitungan awal gempa pertama, gempa kedua, dari magnitudo sampai jamnya semuanya mengarah yang sama. Naudzubillah min dzalik. Berarti akan banyak sekali orang-orang munafik yang akan memanfaatkan kita, teman-teman. Hati-hati. Aku kasih saran di balik gempa Sumedang, selain musibahnya itu juga potensinya masih tadi ada angin kencang, air, tanah, komponennya hati-hati. Kemudian juga ada sebuah pesan di balik mungkin pemilu, anggaplah ya, atau pesta demokrasi. Gunakan nurani buat memilih, jangan asal kayak kalian tuh terperangkap hanya gara-gara dipancing uang ya, sembako segala macam, kalian dibantu, tapi sekali lagi adalah tetap menggunakan nurani. Memilih pemimpin itu bukan berarti kita dikasih seakan-akan kita, oh aku berhutang sama dia, wong aku makan uang dia, aku harus milih dia. Tidak seperti itu. Karena dia akan memimpin bukan hanya kita, tetapi orang-orang di sekitar kita, termasuk orang-orang yang kita sayang. Seperti itu ya teman-teman, semoga bisa dicerna yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Maaf, yang saya sampaikan disclaimer-nya masih sangat bisa salah. Saya hanya bisa membaca angka saja, selebihnya tetap harus hati-hati. Tapi maaf, terkait dengan pesan yang
bermahkota 7 atau Eyang Hijau, teman-teman masih ingat ya, silahkan tonton videonya bahwa Jawa Barat itu sedang dalam kondisi ada sesuatu termasuk gunung yang akan bangkit lagi atau hidup lagi juga terkait dengan gempa. Disampaikan oleh Eyang Maung Telon dan juga Eyang Hijau. Ini sudah disampaikan, sekali lagi berkali-kali saya sampaikan juga. Kalau buat yang belum nonton videonya silahkan dicari terkait dengan penyampaian pesan dari Eyang Mahkota 7 atau Eyang Hijau. Silahkan teman-teman cari tahu, Mas Tulus sudah membahas mungkin beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu, silahkan ditonton ya. Oke, semoga manfaat video hari ini saudaraku. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa jadi manfaat buat orang-orang di sekeliling kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk saat ini yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Yang saat ini sedang pengen dekat dengan jodohnya semoga segera Allah berikan jodoh terbaik. Amin. Untuk yang pengen punya momongan juga semoga segera Allah izinkan diberikan momongan. Amin. Untuk yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen bahagiain keluarganya, pengen bantu orang banyak, pengen naik haji, pengen umroh, Mas Tulus doakan semua hajat baik jenengan semoga segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset, mau rumah, mau mobil untuk solusi kehidupan semoga cepat laku. Amin ya Allah. Dan semoga Allah pilih dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Mas Tulus minta maaf kalau dari penyampaiannya mungkin Mas Tulus terkesan keminter, terkesan gurui, nggak ada. Kita di sini sama-sama belajar pokoknya ya. Oh iya, ternyata juga banyak yang tertarik ketika Mas Tulus bahas ataupun ngomong soal sedekah bumi. Nanti Mas Tulus secara detail akan membahas lebih detail, tapi saya harus ngobrol sama Eyang dulu. Saya minta pendapat Eyang dulu, apakah memang disarankan atau dianjurkan. Nanti kalau dianjurkan, Mas Tulus akan sering memberikan info ke teman-teman bahwa kita membuka donasi buat sedekah bumi lagi, nggih. Oke, terima kasih Mas Tulus, minta maaf untuk yang suka, yang tidak suka juga Mas Tulus minta maaf. Semoga yang saya sampaikan manfaat. Semoga sekali lagi teman-teman yang nonton video saya itu dicerna dengan baik, diambil dari segi terbaik yang bisa kalian simak. Nggak usah saling hujat, suka ditonton, tidak suka silahkan di skip. Oke, Mas Tulus pamit mundur, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 terima kasih banyak. Aku aslinya pedesen rek lambeku. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.